Hai, perkenalkan nama saya Nasra Amelia, NIM 2023 0101010176 dari Prodi PAI, kelas PAIA. Tafsir 3 ayat pilihan Al-Quran tentang iman, kepentingan, dan berbakti kepada orang tua. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, surah yang ke-1, surah At-Taubah ayat 22 yang berbunyi khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim, yang artinya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Quran surah At-Taubah ayat 22. Tafsir menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan janji Allah kepada orang-orang beriman dan taat. Allah berjanji bahwa mereka yang teguh dalam iman, berhijrah, dan beramal saleh akan mendapatkan surga yang kekal dan pahala yang sangat besar. Kata khalidina fiha abada menunjukkan bahwa kenikmatan surga tidak akan berakhir dan mereka tidak akan mati atau keluar darinya. Sedangkan innallaha indahu ajrun azim menjelaskan bahwa pahala besar itu berada di sisi Allah, yakni bukan hanya kenikmatan surga, tetapi juga keridhaan dan kasih sayang Allah. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keridhaan Allah adalah nikmat yang paling agung, lebih besar dari semua kenikmatan surga. Ayat ini menjadi penguat bagi orang-orang beriman agar tetap taat dan sabar dalam menjalankan perintah Allah, karena balasan di sisi Allah jauh lebih kekal daripada kesenangan dunia. Yang kedua, surah Al-Hajj ayat 41, yang ayatnya yang berbunyi allazina inna makannahum fil ardi aqamus salata wa atus zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar wa walillahi akibatul umur, yang artinya yaitu orang-orang apabila kami beri kekuasaan di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Dan kepada Allah lah, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila kami beri kekuasaan di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyeru berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Dan kepada Allah sudahlah segala urusannya. Quran surah Al-Hajj ayat 41. Tafsir menurut Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan ciri-ciri orang beriman yang sejati ketika diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi. Mereka tidak sombong dan tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas, tetapi untuk menegakkan agama Allah dan menyebarkan kebaikan. Ciri-ciri mereka adalah menegakkan sholat, menjaga hubungan dengan Allah, menunaikan zakat, menunjukkan kepedulian terhadap sesama, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan di masyarakat. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini juga merupakan pujian bagi para Khulafaur Rasyidin, yaitu para sahabat Rasulullah SAW.
yang memimpin dengan adil dan menegakkan keadilan setelah mendapatkan kekuasaan mereka, menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan umat. Bagian akhir ayat walillahi akibatul umur menegaskan bahwa segala urusan akan kembali kepada Allah. Dialah yang menentukan nasib setiap hamba dan akan memberikan balasan atas segala amal perbuatan manusia. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kebanggaan. Seorang pemimpin sejati harus berlandaskan iman, ibadah, dan keadilan. Nah, ketiga, surah Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahas minar rahma wa qul rabbi. Surah Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahas sulli minar rahmah wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani sagira, yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika kecil. Tafsir menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah perintah langsung dari Allah agar anak berbuat baik kepada orang tuanya. Makna rendahkanlah dirimu berarti bersikap lembut, penuh hormat, dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menundukkan sayap kerendahan hati maksudnya adalah menghadapi orang tua dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, sebagaimana burung menundukkan sayapnya untuk melindungi anaknya. Anak juga diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua dengan doa yang indah ini. Rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Doa ini menunjukkan rasa syukur dan pengakuan atas jasa besar orang tua dalam membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Menurut Ibnu Katsir, doa ini tetap dianjurkan meski orang tua telah wafat, karena doa anak saleh adalah amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk mereka. Kesimpulan umum, ketiga ayat ini saling melengkapi dalam menggambarkan pribadi muslim yang sempurna. 1. Surah At-Taubah ayat 22 mengajarkan tentang balasan bagi orang beriman dan taat, yakni surga dan keridhaan Allah yang kekal. Kedua, surah Al-Hajj ayat 41 menegaskan tentang tanggung. Kesimpulan umum, ketiga ayat ini saling melengkapi dalam menggambarkan pribadi muslim yang sempurna. Yang pertama, surah At-Taubah ayat 22 mengajarkan tentang balasan bagi orang beriman dan taat, yakni surga dan keridhaan Allah yang kekal. Kedua, surah Al-Hajj ayat 41
menegaskan tanggung jawab pemimpin yang beriman, yaitu menegakkan ibadah dan keadilan di bumi. Ketiga, surah Al-Isra ayat 24 mengajarkan bukti kepada orang tua dan penuh kasih sayang dan doa. Keseluruhannya menegaskan bahwa iman sejati tercermin dalam amal saleh, kepemimpinan yang adil, dan ketaatan kepada orang tua, dan pada akhirnya segala urusan kembali kepada Allah yang akan membalas setiap amal dengan keadilan dan kasih sayangnya.